bumi yang akan datang itu bukan diperuntukkan untuk malaikat, tapi untuk manusia. Oh, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Makanya demikian Allah mengasihi dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya, supaya barang siapa yang menerima Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang tetap. Luar biasa. Malaikat sekali berdosa tidak pernah diampuni. Di situ saudaraku, ini sangat penting bagi kita. Kan kita masih banyak terus kekurangan. Hanya, saudaraku, jangan tetap kekurangan di dalam tingkat yang pertama. Contohnya, jangan ujian SD terus tidak lulus. Kapan SMA-nya? Kapan nanti mahasiswanya? Betul atau tidak? Jadi kita dalam kekurangan, kita juga harus mengerti. Jangan terus dalam kekurangan yang sama. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan beri kesempatan bagi kita beribadah. Kita bisa menjadikan ibadah ini jalan berkat bagi kita, tapi tanpa kesungguhan kita juga menjadikan ibadah ini hanya kebiasaan, tidak mendatangkan berkat. Namun, saudara-saudaraku, semakin akhir zaman ini, biar ibadah itu menuntun kita, yang di dalamnya ada roh Tuhan, yang di dalamnya ada firman Tuhan, sehingga itu bagaikan langsung Tuhan yang memimpin kita dalam segala rencana kehendaknya, supaya kita terhindar dari kebinasaan di bumi sampai kebinasaan yang kekal, tapi untuk kita boleh bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Saya mau mengajak kita membaca Ibrani pasal 2 mulai ayat yang pertama. Ya. Ini panjang ini, tapi kita bacalah semua. Satu pasal, tidak apa-apa. Ibadah akhir tahun, minggu akhir tahun, satu pasal penuh. Tuhan memberkati. Keselamatan yang besar. Saya baca ayat pertama, saudara-saudara sambung ayat 2 sampai kita bersama ayat 18. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab apa firman yang dikatakan dengan tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang bertimpa. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, itu para rasul-rasulnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Sedangkan Allah menunjukkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Yesus seketika lebih rendah
daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau tawarnya, atau anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa dan kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam badan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa bersama kita, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saya perhatikan di sini puncak kasih Allah yang sangat besar. Dan inilah harus kita perhatikan di dalam Natal, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, itu kita, maka ia juga, yaitu ada huruf besar, Yesus itu menjadi sama dengan manusia, jadi menjadi manusia dan mendapat bagian dalam keadaan manusia, supaya oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi itulah firman yang menjadi manusia, dan itulah yang kita rayakan dalam Natal. Yesus datang ke bumi melalui dilahirkan oleh Maria. Tapi Maria belum menikah,
hanya ya mengikat hati saja dulu, atau mungkin sudah ada juga dalam perkataan, tapi selanjutnya tidak. Itu sebabnya ya disebut Maria adalah ya perawan yang mengandung Yesus. Jadi bukan hasil pernikahan, karena dia adalah firman yang diterima oleh Maria. Jadi pas semuanya. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, tidak ada yang salah semua. Dan saudara-saudaraku, itu adalah bukti kasih yang begitu besar. Tuhan di dalam firman menjadi manusia itu datang ke bumi, mengambil rupa manusia, dan jelas sekali dia supaya teliti memperhatikan kehidupan manusia ya, di dalam semua apapun sengsara, kesulitan, apapun pergumulan. Jadi itulah makanya Yesus datang ke bumi, supaya benar-benar melihat dari dekat. Ya, sebenarnya Tuhan itu maha kuasa, tapi disinilah saudara-saudaraku ya, begitu lengkapnya kasihnya itu bagi kita semuanya. Dan sekalian memberikan penyelesaian untuk semua, sehingga tidak ada masalah yang tidak terselesai bagi orang yang berserah kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Itu dunia sampai ke surga, sampai Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Saudara bersuka cita, saudara percaya. Haleluya. Wah, ini saudaraku. Jadi saya juga melihat firman Tuhan, saya sangat senang karena Tuhan terus ngasih, ibarat kita makanan terus diberikan, makanan selalu baru tiap hari. Nah, ini saudara itu ya, Tuhan berikan saudara-saudara, itu kemurahan. Itu sebabnya sikap kita di akhir zaman ini harus sangat teliti. Dalam semua teliti. Harus ya kita memiliki, sudah menjadi gerakan yang selalu teliti. Haleluya. Jadi harus sudah memang tindakan teliti dalam hal apapun. Yang mungkin orang bilang sudah tabiat, sudah karakter, tapi langsung saudaraku dalam kenyataan kita harus teliti. Haleluya. Semuanya. Terlebih dalam kerohanian. Teliti saudaraku. Jangan sampai melewatkan sedikit pun kesempatan. Teliti semuanya. Jadi kita tanggal berapa sekarang? Bulan 8 ya? Ya, ini hari teliti lah bagi kita ini ya. Teliti semuanya. Orang menelisik, cari kutu. Itu juga kan teliti. So, kalau nggak teliti langsung lari kutunya. Ya, cari kutu aja teliti. Apalagi kita cari hidup ini. Haleluya, saudaraku. Ya, benar nggak begitu tadi? Nyari kutu itu harus teliti. Mana lu? Dapat. Nggak ada gitu. Ini itu.
Tapi itu contoh saja, ya. Jadi sekarang ini kita harus bersifat dan bertindak selalu teliti dalam semuanya. Menggunakan uang ya teliti, haleluya. Menggunakan waktu ya teliti, amin. Berkata-kata ya teliti, supaya jangan apa? Jangan salah. Ya, saudaraku, semuanya kita meneliti kebenaran firman Tuhan supaya kita boleh berkembang. Jadi jangan sembrono, saudara-saudaraku. Sekarang ini harus teliti. Kita juga kalau nggak benar-benar teliti semua firman Tuhan, nggak tahu perkembangan dari mana ke mana. Jadi kita teliti dan benar-benar kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Melihat juga masa-masa sekarang, masa-masa melihat tabiat manusia. Tabiat manusia sekarang kalau kita teliti, saudaraku, sekarang ini manusia ya, kalau 2 Timotius 3 itu boleh dulu kita lihat apa katanya. 2 Timotius 3, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, bila kita melihat masa-masa sekarang begitu, saudaraku, sekarang sudah begitu. Jadi ini benar-benar hari-hari terakhirlah saat sekarang ini. Jadi kita teliti semuanya, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita meneliti dan kita sudah lihat masa-masa terakhir, ya ini keadaan manusia akhir zaman, tapi keadaan manusia rohani akhir zaman bukan begini. Haleluya, gak boleh sama. Justru kita sudah semakin meningkat, apalagi sudah dibimbing oleh imam, mulai dari Imam Lewi. Nah, itu masih bisa di halaman sampai ruang kudus. Tapi kalau imam besar itu bisa sampai ke ruang maha kudus. Jadi ketelitian kita jangan seperti ujian TK. TK ujian apa enggak? Enggak kalian. Enggak. Jadi SD yang ujian. Ya. Tapi telitinya SD sama telitinya SMA beda apa enggak kira-kira? Beda. Jadi mana yang lebih serius? SMA. Gimana kalau juga mahasiswa? Lebih lagi kali ya. Iya. Jadi sekarang ini, saudaraku, kita ini tidak lagi dalam kerohanian yang biasa-biasa. Untuk akhir zaman. Haleluya. Karena hasil dari kesungguhan akhir zaman bukan hanya terima Yesus, bukan hanya jadi Kristen, tapi harus sudah semakin melakukan firman dan semakin menguasai diri, mematikan keinginan daging, sehingga mereka disebut sampai bisa masuk dalam kesempurnaan. Kita belum sempurna, tapi sedang
menuju kepada kesempurnaan. Haleluya saudaraku. Dan nanti kita akan mengalami berkat-berkat yang melimpah. Saya kalau meneliti hidup saya, ya semua hanya tinggal kemurahan Tuhan. Kenapa tidak? Saya hanya jatuh di motor aja berapa kali ya? Ada 4 kali ya? Ada kali 4 kali. Itu bukan main-main loh. Wah, gitu loncat dari masuk ke atas. Cuma waktu dulu belum ada peraturan pakai helm. Saya begitu beli sepeda motor, saya beli helm, dan helm saya itu helm yang benar-benar kuat dulu itu. Jadi nggak tahu kemana sekarang. Itu loncat saya begini kena helm itu cuma ini ya, bahasa cuma melitik sautik. Iya, begitu ya. Kalau helm sekarang, alah pecah, nggak tahu pecah berapa. Tapi kuat. Jadi saya nggak ada pun peraturan, masih belum ada peraturan yang ketat dulu tahun 80-an. Ya, tahun 80 kita di sini. Ya, itulah saya mulai sepeda motor. Tidak ada yang suruh pemerintah juga enggak. Tapi saya ngerti bahwa itu adalah ya pengalaman sip, ya keselamatan, ya penjagaan. Nah, di dekat Semanggi itu motor bisa muter ada lebih 10 kali lah, kurang lebih begitu ya. Jadi macam lah yang jatuh ke jurang sama sepeda motornya dalam penginjilan. Malu lagi orang pikir saya meninggal karena 10 menit nggak keluar dari situ. Hei Bang Li, nah gitu. Ini istilahnya kata-kata. Menunggu dong. Masih ada kehidupan. Iya. Akhirnya sudah saya bangun. Karena bahasa Batak terengok. Nah, masih ada yang ngerti terengok. Jadi kaget badan itu nggak bisa gitu gerakin enggak. Ya gitu. Itulah. Tapi itulah banyak saudara-saudaraku saya pengalaman hidup ini. Di rumah sakit dulu di sini yang dekat Pancoran itu Blipah ya, ada di sini. Nah, saya pernah dipotong di sini. Di buang itu tiroid. Nah, tapi dikerjakan hari Sabtu, dok, aku mau pulang. Itu mau pulang minggu itu. Saya mau ke latihan dok. Ya, saya nggak boleh dong Pak. Boleh dong, aku udah sembuh. Ya, akhirnya dibolehin saya paginya pulang, sorenya saya kebaktian, kita masih di situ di BCA dulu. Ya, sudah terlalu banyak lah pergumulannya. Saya jatuh sama ibu gembala karena dia lupa dia bawa tasnya. Sebenarnya nggak ada duitnya, cuma namanya ada tas berkat ya dipakai aja sama dia. Jadi dilihat maling kayaknya kinclong dia pikirnya. Tarik-tarikan lah di situ. Wah, aku ikutin aja dia. Jadi nggak kalah saya kalau situ. Akhirnya nggak bisa diambil. Marah dia, ditendang lah sepeda motor kami ini. Ya itulah kami buang. Cebrek. Ada patah itu 3 kalau nggak salah atau 4. Pokoknya ada patah 3 atau 4, jadi yang retak 3 atau 4, yang mana lah itu, begitulah. Ya, jadi sebenarnya saya di situ sampai bernapas pun susah banget pada saat itu. Banyak sekali juga
pengalaman penyakit. Pernah saya udah tinggal pasrah orangnya, tapi ibu kembali bilang, usah dioperasi gitu. Jadi saya sudah di operasi itu, tapi takut itu dokter mau operasi saya. Akhirnya didatangi lagi mereka ini, nanya lagi, gimana? Atau tanda tangan lah kalau mau dioperasi. Tapi ibu malah bilang enggak. Jadi saya di situ sendiri, luas tempatnya. Ya sudahlah, saya bikin di situ uji nyali, moto-moto lah saya di situ. Saya cuma pakai baju apa itu, udah kedinginan juga, ya sudahlah, pikir saya. Saudara-saudaraku, inilah saya lihat perjuangan ini. Kalau ya pegelinu sakit apa dikit-dikit, ya saya usahakan terus. Gak boleh berhenti ibadah, gak boleh berhenti melayani. Saya usahakan itu semua sampai sekarang. Mungkin saudara tidak tahu, kadang-kadang saya itu sakit, ya. Kadang saya dengan prostat ada apa namanya, ya selangnya itu, kateternya, orang nggak lihat, pusing bumi kan, ikat-ikat di dalam. Nah, orang kalau sudah begitu pakai sarung-sarung, gitu. Tapi saya nggak mau aku rasa-rasa gitu. Penyakit kalah kalau dilawan. Dan sampai saat ini saya perhatikan, Tuhan tolong saya. Teman-temanku sejawat satu umur, hampir tidak ada lagi temanku yang hidup. Tapi inilah kemurahan Tuhan. Saya yakin dia masih mau pakai saya. Nanti 17 Agustus saya 80. Tapi iman saya, Musa baru melayani baru umur 80. Belum enggak. Saya imani saudaraku. Saya itu masih Tuhan kuatkan. Musa saja baru mulai pelayanan, ya saya melanjutlah. Ya saudara-saudara, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan sudah ada juga yang mendahului, dan tidak ada yang mustahil. Ini sebabnya saudaraku, itu juga termasuk ketelitian untuk terus hari demi hari tetap berada bersama dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan kita hanya saling bersaksi, saling menguatkan saudara-saudaraku, dan buktinya itu adalah menjadi kekuatan dan kemenangan. Sehingga sekarang ini setan udah tahu, udahlah kalau sakit-sakit gitu nggak peduli, itu gitu dia. Setan jadi nggak mau kacau-kacau lagi kalau dengan yang gitu-gitu. Ini saudara-saudara itu, kiranya Tuhan tolong kita semuanya. Haleluya. Saudara-saudaraku, kasih Tuhan itu luar biasa. Semakin kita teguh dalam ujian dan cobaan, kita akan semakin melihat kasih Tuhan itu luar biasa. Ayub, saudaraku, tidak tanggung-tanggung. Iblis itu datang dan dia bertanya jawab sama Yang Maha Kuasa. Yang pantaslah si Ayub itu kuat, orang kau lindungi, orang kamu kasih berkat. Ya sudah, ambil. Nyawanya nggak boleh, hanya itu aja. Benar-benar dialami oleh Ayub. Dalam satu hari, anaknya habis berapa? 10 ya? 10 kan? 7 laki? Iya, 7 laki, 3 perempuan. Jema, dan
Hah? Apa? Sudah pulih. Oh, itu sih sudah pulih. Jadi tadi anaknya yang pertama itu nggak ada ya? Sudah ada namanya. Pintar-pintar banget. Haleluya, senang. Amin, amin, amin. Gitulah. Diambil semua sama setan. Tapi Ayub sedikit pun tidak bergeming. Haleluya. Betul ya kita ini ya. Apapun yang terjadi. Haleluya. Kalau di sini 10 itu dijejer enggak buat loh ini. Ini kurang panjang ini. Kan harus ada antaranya minimal 1 meter kan. Itu 10 meter ini cuma berapa ini? Kalau 10 meter sudah lebih 15 itu. Waduh, begitulah. Saudara-saudara aku. Hartanya semua masih lengkap apa tidak? Habis lunas. Haleluya. Amin. Makanya jangan berantem kalau cuma 5 juta. Haleluya. Kalau diambil baju, ya udah kasih aja jasnya, udah nah. Kalau tulus dengan sungguh-sungguh karena firman pasti Tuhan ganti. Amin. Haleluya. Ini sudah itu. Makanya jangan pilih-pilih. Biarin. Ya. Jadi istilahnya hati kita ini harus teliti memperhatikan. Kalau ditampar satu, kasih lagi satu. Aja jangan, nih, pukul lagi, jangan gitulah. Kalau itu namanya nantangin. Kalau dia benar-benar kesetanan, dipukul juga. Kita yang sakit, jadi nggak usah begitu, saudaraku. Cuma kita ini, nggak usah adakan perlawanan, nggak usah adakan ini loh, langsung semua. Dia kelihatan inilah kalau enggak amongku, kalau enggak opungku, kalau enggak. Nggak usah gitu, saudaraku. Semua itu adalah kemurahan Tuhan. Pokoknya kita teliti melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Berjuang terus. Ayub itu adalah nanti sebagai puncak dari ketekunan ketelitian gereja mempelai Tuhan. Haleluya. Tahan terus. Amin. Habis hartanya apa lagi? Badannya sakit ya. Badannya kurenan. Masa-masa malas ya dulu Nisa Rodi Patnai. Akhirnya dia ngambil apa? Ngabu-ngabu. Tahu ngabu-ngabu? Belinya. Tapi kalau beli itu dari apa? Kalau ngabu-ngabu tango. Iya, itulah. Kalau beli masih ini, kalau huruf tango itu namanya ngarang. Itu adalah bahasa Batak. Nanti baca bahasa Batak. Nggak ada di sini. Nanti baca. Itulah saudaraku. Ayub lari nggak dari Tuhan. Haleluya. Amin saudaraku ya. Jadi apapun yang terjadi itu bergumul, berjuang terus. Apa yang kita alami itu belum apa-apa. Yakin? Iya, saudara-saudaraku. Tapi Tuhan akan tolong kita. Dan Tuhan janjikan dan Tuhan benarkan, saudara-saudaraku. Pengalaman Ayub menjadi kemenangan dan mendapat berkat 2 kali ganda. Itu artinya di sini keberkatan sama di surga. Jadi ada kekekalan juga, saudara-saudaraku. Ya, Tuhan pasti berkati kita. Jadi apapun yang kejadian itu bergumul teguh tetap di dalam Tuhan. Inilah saudaraku. Karena yang kita akan dapatkan ini luar biasa. Di dalam Ibrani tadi yang kita baca tadi? Ibrani 2.
Nah, dalam Ibrani 2 itu, kalau kita lihat mulai daripada Tuhan memberi berkat itu, Allah menunjukkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Semua ini akan semakin terjadi bagi kita kalau kita teguh dan sungguh-sungguh. 5. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini kita sudah baca ini tadi malam ya. Ya, di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 3 itu. Jadi dunia yang akan datang itu langit baru dan bumi baru, itu bukan untuk malaikat, tapi tempat Allah dan manusia. Ini saudara-saudaraku, itu sudah tertulis, tapi untuk benar-benar meneliti, menghayati. Saya juga baru tadi malam itu benar-benar itu apa itu artinya? Itu bahasa ya, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi malaikat itu hanya sebagai pesuruh di situ. Ya. Tapi kalau tempat itu dikhususkan untuk Allah dan manusia, betapa luar biasanya. Itu sebabnya kalau saya perhatikan mulai dari penciptaan, manusia itu dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Haleluya. Jadi kita ini di mata Tuhan bukan main-main loh. Amin. Jadi jangan kecil hati, saudara, apapun kita ini, nggak usah ya kecil hati, bersyukur kepada Tuhan. Apapun keberadaan kita, bersyukur kepada Tuhan. Yang tinggi, yang sedang, yang pendek pun semua harus bersyukur. Haleluya. Apapun keadaan kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah sebab Dia baik. Sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia, kasih setia selalu. Amin. Saudaraku. Haleluya. Haleluya. Ini bukan omong kosong. Buktikan. Buktikan. Amin. Semua kita harus bisa buktikan. Sudah banyak yang membuktikan, tapi lebih nyata lagi. Lebih nyata lagi. Sampai benar-benar ke puncaknya. Nanti kita akan masuk. Luar biasa saudaraku. Jadi penciptaan saja kita sudah segambar dengan Allah. Itu. Jadi dari penciptaan sampai nanti Yerusalem baru, manusia itu sudah dibuat Allah itu lebih dari malaikat. Makanya saudaraku, jangan sia-siakan kedudukan manusia yang dirawat oleh Allah. Ibrani 2 ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka yang mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi di dalam kita mengarungi dunia pergumulan ini, dunia kita sekarang pergumulan, kalah atau menang. Ibarat sekolah, lulus atau tidak lulus. Kerohanian kita harus kerohanian yang lulus, saudara-saudaraku. Jadi ini, kita ini bukan cuma gereja, harus lulus. Lulusnya di mana? Mulai dari percaya. Karena yang menerima keselamatan
Yohanes 1 ayat 12. Apa itu? Iya, tapi baca lagi lah biar semua kita dengar. Yohanes 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, gak usah repot-repot. Kalau mau sekolah ke ITB, sekolah ke Undip, sekolah ke Gajah Mada, bayar sekian. Dan kalau menerima Yesus, tak pakai bayar. Haleluya. Gratis. Amin segitu. Amin. Bersyukur. Amin. Sebab yang baik ya. Baik, saudaraku. Ya. Jadi menerima saja. Tapi sesudah menerima apa? Nah, di sini yang banyak mulai orang Kristen ini. Pak, kalau dia kasih saya sembuh, saya ikut. Kalau dia nggak sembuh, saya enggak. Kalau ada masalah, nggak mau saya. Kalau nggak ada masalah, baru mau. Saudara-saudaraku, ayu terberkati 2 kali lipat, 2 kali ganda. Kalau dia sudah menang ujian. Haleluya. Jadi harus ada setia, saudaraku. Itu penelitian yang sungguh. Ya, harus setia dengan sungguh-sungguh. Makanya berburu setia sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi. Haleluya, saudaraku. Tuhan pasti kuatkan. Dia datang memeriksa. Jadi dia lihat, kamu sebenarnya kuat, cuma kamu nggak mau. Kamu sebenarnya kuat, cuma kamu khawatir. Kamu sebenarnya kuat, cuma kamu ogah. Tidak mau. Banyak ini orang ini kuat ini semua, tapi cuma mau jalan-jalan, mau kemana-mana. Nah, ada pokoknya terhalang oleh karena apa? Tapi kita sudah lalu, kiranya Tuhan tolong kita semua menang. Ini dunia ini adalah tempat kita untuk berjuang. Dokternya datang, saya sungguh hidup dokter. Jadi ini adalah tempat apa? Menumpang. Haleluya. Dan ujian. Haleluya. Tempat menumpang dan ujian. Ini sama kayak di Excel ini. Menumpang dia di luar ini. Sampai nanti ujian skripsi baru dia pulang. Haleluya. Tapi jangan pulang ke surga dulu. Pulang ke Arkam aja atau ke Bekasi. Iya. Jadi nanti kita pulangnya memang ke Yerusalem baru. Kalau kita sudah menang, haleluya. Kalau nggak berjuang nggak boleh. Benar. Makanya naik tangga kita itu harus menerima penebusan. Kalau aku nyanyi itu dulu beda lagi. Dakso menang lilin ibiau. Begitu nyanyi kami. Dakso menang lilin ibiau. Duku jalo Yesus ngolungai baru. Dakso menang lilin ibiau. Gitu tadi kalau nyanyian aku dulu. Kami nyanyikan begitu kali nyanyian mereka begitu. Sama aja itu. Jadi ngulungai baru, kita baru harus ada kenyataan hidup. Jangan jadi Kristen, nggak ada perubahan. Jadi kalau kita sudah teliti harus ada perubahan sesuai dengan yang kita teliti itu. Haleluya, saudaraku. Jadi semakin teliti kepada firman, lebih dalam kebenaran firman. Haleluya. Ini saudaraku, biar Tuhan semakin memberkati kita semua. Dan nanti sampai kita kepada yang disempurnakan itu. Karena kita masih banyak waktu, nggak pun langsung selesai semua, nggak apa-apa. Jadi kebaikan Tuhan
bahwa nanti Yerusalem baru bukan untuk malaikat, Yerusalem baru untuk kita bersama Allah. Tapi baca aja dulu satu biar semuanya jelas. Ayo cepat baca. Wahyu 21, 1, 2, 3. Ya. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi tempat Allah bersama dengan Manusia. ada enggak malaikat? Ini saudaraku, makanya tadi bahwa bumi yang akan datang itu bukan diperuntukkan untuk malaikat, tapi untuk manusia. Oh, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Makanya demikian Allah mengasihi dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya, supaya barang siapa yang menerima dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Malaikat sekali berdosa tidak pernah diampuni. Di situ saudaraku. Ini sangat penting bagi kita. Kan kita masih banyak terus kekurangan. Hanya, saudaraku, jangan tetap kekurangan di dalam tingkat yang pertama. Contohnya, jangan ujian SD terus tidak lulus. Kapan SMA-nya? Kapan nanti mahasiswanya? Betul atau tidak? Jadi kita dalam kekurangan, kita juga harus mengerti. Jangan terus dalam kekurangan yang sama. Sebab kekurangan yang sama itu masih dibawa dari keledai. Karena keledai tidak mau masuk di lubang yang sama. Berapa kali disebut? Ya, 3 kali atau 2 kali. Ya pokoknya kalau gitulah. Ya kalau kita satu dosa mungkin Pak 10 kali bisa lebih, 20 kali bisa lebih. Jadi saudara-saudaraku, kalaupun kita belum sempurna, tapi harus ada tetap peningkatan. Saya pun tipe 6 waktu SD. Nanti ya jangan itu terus. Kalau toh masih ada nanti kesalahan, itu punten 7 di SMP. Salah pun nanti masih ada, tadi sudah tinggal salah 2. Di SMA sudah punten 8. Salah pun nanti 1 jadi salah 1. Punten 9. Ya, di mahasiswa, haleluya. Habis itu nanti sarjana. Karena kita adalah universitas surga. Haleluya. Jadi dan ngerti, semoga Tuhan tolong kita, amin. Ya, kita harus meningkat supaya banyak lagi nanti kasih Tuhan ini yang kita akan perhatikan ini. Satu bumi baru diberikan kepada kita, pengampunan bukan kepada malaikat, tapi adalah 1 Yohanes 1:9. Ayo baca 1. Yohanes 1 ayat 9. Ya. Firman Tuhan. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah limpah dari kasih Tuhan. Tapi untuk kita semakin mendapat kasih karunia yang besar, jangan lagi dalam dosa yang sama. Tapi namun kalau kita berdosa, itu pasal 2-nya itu coba. Ada pasal 2-nya ini. Coba. Jika ayat 10 Ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Ayat 1. Kristus mengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ya. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi disebut, namun kalau kita berbuat dosa, itu artinya apa? Sebenarnya bukan harus begitu lagi. Namun, kalau gitu bahasanya. Jadi itulah kemurahan itu luar biasa bagi kita. Haleluya. Sebenarnya jangan berdosa lagi. Namun, ya kan gitu. Iya, itulah Tuhan itu begitu baik bagi kita. Haleluya. Ya, kalau malaikat tidak ada. Terus Yudas 1 ayat 6, biar kita berdoa. Tuhan begitu baik bagi kita. Dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuatan mereka, tetapi Ia meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Saudaraku, kalau ini boleh terjadi bagi manusia, siapa yang bisa ke surga? Tidak ada lagi. Tapi itulah betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita semua. Kalau malaikat itu, saudara-saudaraku, sekali dia tidak taat, ya langsung masuk dalam belenggu abadi, dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Itu kapan itu? Nanti kalau kita sudah jadi tubuh Kristus, kita ikut menghakimi malaikat yang berdosa ini. Haleluya. 1 Korintus 6 ayat 3. Nanti kamu lagi baca. Sekarang sudah habis waktu. Tuhan itu biar kita lihat sangat baik bagi kita. Yesus itu baik, sungguh baik, amat baik.